Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala amurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para sahabat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah." Kata Rasul, maukah kutunjukkan kepada kalian akhlak yang nilai akhlak itu memiliki kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi akhlak pilihan nilainya di dunia ini besar dan nanti di akhirat di sisi Allah pun besar. Mengapa nilainya besar di dunia? Karena cuma orang-orang tertentu yang bisa melakukan akhlak ini. Dan mengapa besar nilainya di akhirat? Karena Allah menghargai orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu. Apa akhlak yang kata Rasul memiliki nilai besar di dunia dan di akhirat? Yang pertama kata Rasul adalah ta'fu amman zalamak. Yang kedua, tu'ti man haramak. Yang ketiga, wa tasilu man qata'ak. Al-hadits rahul Baihaqi. Kata Rasul yang pertama dari akhlak yang mulia itu adalah tu'ti man haram, ta'fu amman zalamak. Maafkan orang yang menzalimimu. Memaafkan itu mudah dari kata-kata. Tapi untuk melaksanakannya sangat sulit. Ada sebuah ungkapan bijak. Seperti paku, seperti orang memaku ke dinding. Kemudian dicabut paku itu, coba lihat dinding itu. Masih ada sisanya, masih ada bekasnya. Begitulah orang yang menyakiti hati orang lain. Seperti memaku ke dinding. Meminta maaf sama seperti mencabut paku itu. Benar. Paku sudah dicabut. Tapi bekas di dinding itu masih ada. Begitulah manusia. Ketika hatinya tersakiti, mungkin dia katakan saya sudah memaafkan. Tapi setiap kali ketemu orang itu, ketemu orang yang menyakitinya itu, apa yang dia ingat coba? Ingat dia disakiti orang itu dulu. Karena itu, orang-orang tertentu, orang-orang pilihan saja yang mampu memaafkan, betul-betul membersihkan hatinya. Tidak mendendam, menghapus dari dalam jiwanya. Dan Allah janji dalam sebuah hadis, di akhirat nanti Allah akan panggil, mana orang-orang yang memaafkan karena aku, kata Allah, berdirilah. Berdirilah mereka, kemudian Allah katakan kepada mereka, masuklah kamu ke surga bighairi hisab. Subhanallah. Itu yang pertama. Ta'fu amman zalamak. Maafkanlah orang yang menzalimimu. Saudaraku, memaafkan orang lain, sesungguhnya kita sedang mengundang kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita mengundang kemaafan dari Allah dengan memaafkan saudara-saudara kita. Yang kedua, kata Rasul, wa tu'ti man haramak. Memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Kalau ada orang macam Ramadan sekarang ini, dia hantar kolak ke kita hantar bubur kacang hijau ke dia kasih kita makanan, kita kasih dia makanan. Biasa itu, nilainya masih kecil. Tapi ada orang tak mau membagi, tak mau mengasih, tak pernah mengasih bahkan. Tapi kita terus mengasih. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Tu'ti man haramak, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu aqwaman min ummati ala manabir min nur,
Nanti di akhirat aku melihat ada umatku di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, kata Rasulullah SAW, yang murruna ala sirati kalbarakil khatif. Kata Rasul, mereka lewat nanti di titian siratul mustaqim, sirat itu di akhirat. Ketika lewat di titian sirat itu kalbarakil khatif, seperti kilat. Cepat. Kata Rasul, nuruhum tasakhasu minhul absar. Cahaya mereka menembus pandangan, menyilaukan pandangan. Kata Rasul, lahum bil anbiya. Mereka bukan para nabi. Mereka bukan para syuhada. Mereka juga bukan para siddiqin. Kata Rasul, innahum aqwamun tuqdu ala aidihim hawaijun nas. Mereka adalah orang-orang yang selalu menunaikan hajat manusia. Dia memberi. Dia tidak pikir orang balas atau tidak. Yang dia ingat adalah transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, tu'ti man harama, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Yang ketiga kata Rasul, akhlak yang mulia itu adalah watasilu man qata'ak, menyambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Ada kakak kita, abang kita, dia sering datang ke tempat kita datang tempat dia, itu biasa. Dia melihat kita pun lihat dia, itu biasa. Tapi ada orang tak pernah mau datang, tak pernah mau menelpon, tak pernah mau mengasih kabar. Kita terus yang ngasih kabar, kita terus yang nanya, kita terus yang menyambung silaturahim. Orang-orang seperti ini, kata Rasul, akan mendapat balasan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita miliki 3 akhlak ini. Di dunia kita menjadi orang pilihan di sisi Allah, dan ketika di akhirat kita akan dapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, ala adullukum ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah. Maukah aku tunjukkan kepada kamu akhlak yang mulia, yang sangat mulia di dunia dan di akhirat? Pertama, ta'fu amman zalamak, maafkan orang yang menyakitimu, yang menzalimimu. Yang kedua kata Rasul, wa tu'ti man harama, memberilah kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Yang ketiga kata Rasul, wa tasilu man qata'ak, sambungkan silaturahim kepada mereka yang memutuskan silaturahimnya kepadamu. Mudah-mudahan pesan-pesan ini dapat kita amalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Mari kita amalkan kaji ini. Semoga Allah membimbing kita, menuntun kita untuk mampu mengamalkannya. Demikian, wal-'afwu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.